Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membahas persidangan di peradilan Islam. Persidangan di peradilan Islam itu hanya dilakukan dengan hakim tunggal, tidak mengenal adanya majelis hakim. Nah, siapa yang mengangkat qadhi atau hakim? Yang wajib mengangkat adalah penguasa. Sementara apakah di satu kota itu cukup hanya satu hakim saja atau lebih? Ini ada beberapa pendapat ya. Pendapatnya Imam Malik mengatakan satu kota itu cukup dengan satu orang hakim. Sementara pendapatnya Imam Syafi'i itu boleh dalam satu kota itu lebih dari satu. Misalkan ada dua hakim. Nah, dari dua hakim tersebut harus ditentukan masing-masing kewenangannya. Dan ketika melakukan persidangan, sidang tersebut hanya bisa dipimpin oleh satu orang hakim saja. Nah, kemudian ada yang harus dipenuhi bagi seorang qadhi, yaitu syarat-syaratnya harus seorang yang beragama Islam, Muslim, jelas ya, kemudian berakal, balik, merdeka, mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah dengan pengetahuan yang semestinya, bersifat adil, tidak fasik karena melakukan salah satu dosa besar. Hakim harus bisa mendengar, melihat, berbicara. Ya. Kemudian ada yang pendapat bahwa seorang qadhi itu sempurna apabila mengetahui hukum-hukum yang telah diputuskan hakim yang telah lalu, bersih dari tamak, dapat menahan amarah, meneladani pemimpin-pemimpin agama yang terkena, dan selalu merundingkan sesuatu itu dengan para ahli. Nah, dari syarat-syarat tadi yang sudah disebutkan, ada juga syarat yang di mana qadhi itu atau hakim itu tidak bisa memeriksa suatu perkara apabila perkaranya tersebut untuk memutus orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi orang tersebut, seperti orang tuanya, anaknya, atau istrinya. Dan qadhi tidak boleh memeriksa, memutus perkara yang melibatkan dirinya. Dia sebagai pelaku sekaligus sebagai hakimnya, kan nggak mungkin itu bisa terjadi. Kemudian ada beberapa tugas qadhi, ya, diantaranya jelas memutus perkara, kemudian mengalahkan orang zalim, ya, membantu orang yang berhak, membantu orang yang dizolimi, kemudian memberikan hak kepada pemiliknya, melaksanakan hudud, menangani pernikahan, talak, nafkah, dan lain sebagainya, mengelola harta orang yang belum dewasa, ya, memikirkan kemaslahatan umum di wilayah kerjanya, menegakkan amar ma'ruf, ya, menjadi imam sholat Jumat dan sholat hari raya. Itu beberapa tugas dari seorang qadhi. Nah, di dalam persidangan Islam mengenai tempat dan hari sidang itu boleh dilakukan di gedung pengadilan. Islam tidak melarang. Dan untuk menentukan hari sidangnya, ya, itu harus ditentukan karena apa? Karena supaya masing-masing pihak itu tahu kapan sidangnya dan bisa menghadiri persidangan yang akan dilakukan. Apabila seorang hakim ditempatkan pada suatu wilayah, maka hukum-hukum yang berlaku adalah hukum yang diputuskan dalam wilayah tersebut. Hakim tidak boleh memutus perkara yang ada di luar wilayahnya, jadi hanya memutus perkara yang ada di wilayahnya. Kemudian ketika menentukan kapan sidang itu akan dilakukan, para pihak yang berperkara itu harus diberitahukan supaya bisa menghadiri persidangan yang akan dilakukan. Di dalam persidangan, ya, ketika sudah ditentukan hari sidangnya, ya, kemudian masing-masing pihak hadir, ya, bisa hadir secara pribadi atau juga diwakilkan. Ya, di sini hakim tidak boleh memeriksa kalau para pihak itu belum hadir kecuali memang sudah menyatakan bahwa dia tidak akan menghadiri persidangan. Hakim boleh memutus perkara tanpa kehadiran yang tidak hadir. Nah,
Untuk memeriksa perkara, hakim harus sesuai urutan. Boleh mendahulukan orang-orang yang dari perantauan, mendahulukan orang yang memiliki uzur. Ya, pada prinsipnya hakim harus terlebih dahulu mendamaikan, ya. Kalau tidak, berarti diperiksa sebagaimana mestinya. Kemudian hakim harus memperlakukan secara sama, ya, dan juga tidak membedakan antara pihak-pihak, apakah itu penggugat, pendakwa, tertuduh ataupun terdakwa, ya. Kemudian apabila ada yang melampaui batas kesopanan, hakim boleh menegur ataupun bahkan hakim bisa, ya, memenjarakan yang bersangkutan. Kemudian bagaimana memulai persidangan? Memulai persidangan, ya, dengan mengucap basmalah, kemudian dilanjutkan dengan kata-kata pujian kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Kemudian hakim menjelaskan adanya perkara yang diajukan oleh si penggugat atau pendakwa, ya. Kemudian B diberitahukan bahwa ini si A ini akan mengajukan gugatan atau menggugat pihak B. Nah, kalau di dalam persidangan sekarang ini kan ada ketukan palu untuk membuka atau menutup, sementara di dalam peradilan Islam tidak ada ketukan palu atau hal-hal yang bersifat simbolis lainnya pada persidangan. Kemudian tentang putusan, ya, boleh di dalam persidangan itu diputus tanpa kehadiran salah satu pihak, ya, setelah si pihak yang tidak hadir itu menyatakan ketidakhadirannya, ya. Tapi kalau yang tidak hadir itu penggugat, maka perkaranya akan dibatalkan. Untuk yang tidak hadir itu pihak tergugatnya, padahal sudah dipanggil secara patut, sebagaimana mestinya, dia tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya, maka bisa diputus dengan putusan first take, dan tentunya dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Nah, ini adalah gambaran singkat dari proses peradilan, ya, ketika pihak datang, Qadhi menanyakan, nah, mana ini pihak yang akan melakukan penggugatnya atau penuduhnya atau pendakwanya, ya. Kemudian diminta penuduh itu menyampaikan tuduhannya, ya. Kemudian jika penuduh sudah menyampaikan tuduhan beserta bukti-buktinya, Qadhi akan bertanya kepada pihak lawannya, apa yang engkau katakan tentang tuduhan tadi? Jika tuduh mengakui, ya berarti bisa memutus dengan alat bukti tersebut. Kalau tuduh minta waktu, diberi waktu, ya. Kemudian kalau tidak bisa memberikan bukti, nanti Qadhi akan meminta si tertuduh itu melakukan sumpah. Kalau tertuduh melakukan sumpah, Qadhi membebaskannya. Kalau menolak, berarti dia akan divonis. Itu gambaran singkat tentang proses persidangan di peradilan Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.